Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bapak semua? Mudah-mudahan pada hari ini anak-anak Bapak semua dalam keadaan sehat walafiat dan bisa mengikuti pembelajaran akidah akhlak pada hari ini. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya kepada kita sehingga kita bisa mengikuti pembelajaran pada hari ini, dan sholawat beriringan salam kepada Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan di yaumil akhir nanti kita mendapatkan syafaat dari beliau. Oke, langsung saja Bapak di sini ke materi pembelajaran akidah akhlak kelas 5 ya. Kelas 5 yaitu tentang Asmaul Husna ya. Jadi ini adalah bab kedua tentang Asmaul Husna. Oke, di sini Asmaul Husna ada beberapa dan ada 99 ya. 99 Asmaul Husna, tapi di sini kita bahas dua saja. Yang pertama Al-Qawi, yang kedua Al-Qayyum ya. Di sini kita bahas dulu yang pertama tentang Al-Qawi. Nah, Al-Qawi yaitu artinya yaitu yang maha kuat ya. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang memberi kekuatan kepada semua makhluk yang ada di bumi ya. Jadi bukti Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat Al-Qawi adalah yang pertama, manusia dapat berlari dengan cepat, manusia dapat mengangkat besi lebih berat dari yang berat dirinya sendiri. Manusia dapat merobohkan tembok beton kerajaan seperti kisah Nabi Samaun dan kisah Nabi Daud yang dapat mengalahkan Raja Jalut. Nah, semua itu adalah bukti yang memberikan kekuatan adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada yang bisa mengalahkan atau menandingi kekuatan Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qawi dengan sifatnya ya, sifatnya yang Al-Qawi yaitu yang maha kuat ya. Jadi tidak ada kekuatan yang bisa menandingi kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Nah, manakala kita dalam keadaan lemah, anak-anak Bapak dalam keadaan sakit atau butuh kekuatan, nah kita bisa memakai dan membaca kalimat Asmaul Husna yang berbunyi Al-Qawi. Nah, kita baca berulang-ulang dan akan mudah-mudahan mendapat kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala ya, dan kita menjadi kuat. Nah, cara meneladani Al-Qawi adalah dengan cara menggunakan kekuatan yang kita miliki untuk membantu orang yang memerlukan serta memperjuangkan agama Allah, yaitu agama Islam ya, yang firman Allah dalam Quran surat Al-Hajj ya, yang berbunyi, yang artinya Allah pasti akan menolong orang yang menolong agamanya. Sesungguhnya Allah maha perkasa, kuat atau perkasa. Nah, itu arti dari firman Allah. Jadi Allah akan menolong orang apabila orang tersebut, manusia tersebut menolong agama Allah, yaitu agama Islam. Jadi kita tidak boleh meminta pertolongan kecuali memintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, itu penjelasan tentang Al-Qawi. Yang kedua
Al-Qayyum, yaitu yang maknanya yaitu yang maha mandiri ya. Nah, Al-Qayyum ini artinya Allah yang maha mandiri atau mandiri ya, tidak ada yang membantu gitu. Nah, Al-Qayyum adalah salah satu dari nama-nama baik atau Asmaul Husna yang bermakna Allah Subhanahu wa taala berdiri sendiri tanpa bergantung kepada siapapun atau kepada makhluk lain. Allah adalah zat yang mandiri, tidak memerlukan bantuan makhluknya. Ya, kemandirian Allah Subhanahu wa taala terbukti dengan mengurus semua makhluknya. Kita seperti manusia memberi rezeki, menghisap dari hari kiamat dan mengurus langit dan bumi. Allah Subhanahu wa taala tidak merasa kesusahan dan tidak memerlukan bantuan untuk mengurus semua seisi alam semesta ini. Jadi tidak butuh bantuan dari siapapun. Nah, kemandirian Allah Subhanahu wa taala ini dengan sifat kemuliaannya tidak tergantung kepada siapapun. Nah, Allah berfirman surat Al-Baqarah ayat 255 yang berbunyi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khuzuhu sinatu wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Nah, yang artinya Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Miliknya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Nah, jadi Allah lah yang berhak, yang harus kita sembah ya. Nah, Allah itu hidup kekal dan terus menerus ya, dan tidak ada tidur dan tidak ada mengantuk bagi Allah ya. Itu maknanya. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang mandiri dan tidak membutuhkan manusia, sedangkan kita manusia tidak bisa lepas dari bantuan Allah karena kita manusia adalah makhluk yang lemah. Nah, meskipun manusia membutuhkan bantuan kita ya, selainnya yang harus diminta bantuan adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena Allah akan senang apabila hambanya mendekat dan meminta bantuan kepadanya, sebagaimana surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, artinya hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Jadi tidak ada yang lain selain Allah yang kita sembah ya, anak-anak Bapak. Nah, cara meneladani sifat Allah Subhanahu wa taala Al-Qayyum adalah kita harus membiasakan hidup mandiri. Contohnya anak-anak Bapak bisa bangun tidur sendiri tanpa dibangunkan orang tua, sholat subuh bangunnya sendiri ya, contohnya tidak dibangunkan orang tua lagi, mandi sendiri, sarapan juga sendiri tanpa minta disuapin orang tua, apalagi yang masih disuapin ya. Nah, berangkat sendiri ke sekolah ya, ke Al-Kafah, nah tanpa meminta diantar orang tua, dan masih banyak contoh-contoh yang lain yang bisa kita lakukan sendiri. Memakai sepatu sendiri, memakai baju sendiri ya. Nah, itu adalah melatih kita untuk melakukan membiasakan hidup mandiri ya, itu salah satu contohnya. Nah, jadi kira-kira itulah penjelasan dari Bapak tentang Asmaul Husna, Al-Qawi dan Al-Qayyum ya. Ada dua tadi ya, Al-Qawi dan Al-Qayyum. Ya, semoga bermanfaat untuk anak-anak Bapak semua yang berada di rumah dan bisa diamalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Bapak sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai ketemu minggu depan.